Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai clever people, apa kabar? Gue doain semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala bentuk penyakit dan wabah yang ada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang baru bergabung, gue ucapin selamat datang di channel ini. Semoga channel ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kehidupan kalian semua tentunya. Nah, pada sesi kali ini, gue akan berbagi tentang cerita terbentuknya Jembatan Akar yang berada di Kenagarian Puli-Puli di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jembatan Akar ini berjarak sekitar 85 km dari Kota Padang atau sekitar 29 km dari pusat kota Painan yang merupakan ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, gak usah lama-lama basa-basinya, yuk lanjut ke cerita. Masuk cerita nih, lo dengerin ya. Jembatan Akar atau masyarakat setempat menyebutnya Titian Aka adalah sebuah jembatan yang berasal dari jalinan akar pohon beringin yang saling berseberangan satu sama lain. Jembatan ini menghubungkan kampung Pului-Pului dan Lubua Silau. Jembatan Akar ini pun tidak serta-merta ada dan terbentuk begitu saja sebagaimana kisah Candi Prambanan yang dibangun dalam satu malam, guys. Akan tetapi, jembatan Akar ini terbentuk dan dibuat dengan pemikiran yang matang dan kesabaran yang tinggi. Penasaran kan? Kisah terbentuknya jembatan Akar ini berawal dari ide seorang alim ulama setempat. Faqih Sokan namanya. Faqih berasal dari bahasa Arab yaitu faqih yang berarti cerdas atau paham betul dengan agama Islam. Gelar faqih atau faqih ini hanya diberikan kepada orang yang memiliki ilmu agama yang baik dan tinggi, guys. Memang beliau adalah orang yang cerdik pandai sekaligus alim ulama terkemuka di daerah ini yang biasa mengajarkan ilmu agamanya dan mengajar mengaji. Murid yang beliau ajar tidak hanya berasal dari daerah setempat, melainkan juga dari luar kampung, guys. Kekhawatiran beliau bermula dari sulitnya akses melewati sungai Batang Bayang, disebabkan arus yang deras dan berbatu-batu. Tidak adanya sarana penyeberangan yang memadai dan aman menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi beliau. Maklum, sebagai seorang faqih atau faqih sekaligus nenek mama bagi anak kemenakannya, Faqih Sokan merasa bertanggung jawab tentunya untuk memecahkan masalah ini sesegera mungkin. Waktu itu pun, sarana penyeberangan hanyalah jembatan bambu saja, guys. Apabila hujan lebat datang dan sungai Batang Bayang meluap, maka itu pertanda berakhirlah kisah jembatan bambu ini. Kasian juga ya. Untungnya, setelah mengamati dan mengkaji dengan seksama. Seksama apa saksama sih? Tulisannya saksama ini. Yaudah, saksama ya. Untunglah setelah mengamati dan mengkaji dengan seksama. Dengan saksama, Faqih Sokan akhirnya menemukan sebuah titik terang yang mungkin belum terlihat terang. Ini tulisan sih, nggak pakai koma dia. Iya. Akan tetapi beliau melihat bahwa ini pakai koma loh. Akan tetapi beliau melihat bahwa hanya ini solusi terbaik sejauh itu. Maklum, waktu itu belum ada kang proyek atau mandor borongan, guys. Sehingga borongan harus dilakukan dengan bergotong royong atau nafsi-nafsi alias sendiri-sendiri. Ditambah lagi sulitnya untuk mendapatkan besi waktu itu. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi beliau. Singkat cerita, akhirnya gagasan unik sang faqih mulai dituangkan pada tahun 1916 atau 1916 dengan menanam dua buah bibit pohon besar dengan jenis kubang yang berada di kampung Puli-Puli dan pohon beringin yang berada di kampung nggak merantau dia, dan pohon beringin yang berada di kampung Lubua Silau. Awal mulanya, ide ini tentu terdengar lucu dan bertele-tele. Akan tetapi karena keyakinan yang kuat dari Faqih Sokan, akhirnya semua orang pun percaya pada beliau. The power of belief. Keren. Lanjut cerita. Lanjut cerita. Pohon yang ditanam oleh Faqih Sokan tadi tidak serta-merta dibiarkan tumbuh liar begitu saja, melainkan dirawat dengan baik dan dijaga setiap hari dengan penuh cinta, sebagaimana Malika, guys. Malika, gue jadi ingat sesuatu. Nah, setelah kedua batang pohon memiliki akar panjang dan menjuntai, barulah dihubungkan dengan batang bambu yang menyerupai jembatan kecil. Dengan tak lupa melilitkan setiap tunas barunya setiap hari. Bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Ini intonasinya gimana sih? Bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Nah, bener nih. Tapi inilah kekuatan keyakinan, guys. Tak ada gunung yang tinggi dan tak ada samudera yang luas. Kalau sudah yakin,
apapun bisa kita lakukan. Kasus korupsi hilang. By the way, pekerjaan gila nan mulia itu tidak hanya dilakukan oleh sang pakih dalam sehari, seminggu, sebulan, melainkan beliau kerjakan selama bertahun-tahun loh guys. Sungguh kesabaran yang luar biasa nggak tuh? Dan kedisiplinan yang hebat tentunya. Keren nih pakih, Masya Allah. Setidaknya butuh waktu 26 tahun. Saya ulangi lagi nih, setidaknya butuh waktu 26 tahun bagi beliau untuk mengabdi dan menjalankan proyek kemanusiaan ini agar bisa dilalui oleh masyarakat setempat. Wow nggak tuh? Untungnya waktu itu belum ada mafia proyek guys, sehingga jembatan akar ini terbuat dari akar alami yang kokoh dan kuat serta tahan hingga saat ini. Coba kalau dikorupsi, mungkin usianya cuma 1-3 tahunan. WKWK, canda proyek. So, kesimpulannya adalah kisah terbentuknya jembatan akar ini setidaknya akan memberi kita informasi dan tentunya inspirasi serta motivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi kita mau, apapun bisa kita lakukan guys. Sebagaimana kata Mutiara mengatakan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Asal semua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan serta kesabaran tentunya. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah dan bisa kita raih alias berhasil. Hup. Nah, itulah kisah singkat dan inspiratif dari terbentuknya jembatan akar. So, sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa subscribe untuk melihat perkembangan channel ini. Like dan share jika kalian suka dan ingin kawan kalian juga tahu. Atau komen jikalau kalian punya ide dan gagasan tentang cerita ini. Terima kasih banyak, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bubar. Pulang.